Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perikop Injil tadi pasti sudah sering kita dengar. Yesus katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari pengalaman, saya yakin bahwa kita barangkali berkata bahwa hal itu sulit untuk kita cerna. Mungkin kita katakan, saya sudah meminta kepada Tuhan, tetapi tidak diberi. Saya sudah mencari, tetapi tidak kudapat. Saya sudah mengetok, tapi pintu tidak dibukakan. Ya, sulit dicerna. Padahal Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa akan selalu memberikan kepada putra-putrinya apa saja yang baik, yang mereka inginkan dan harapkan. Bapa akan mendengarkan doa permohonan putra-putrinya. Bapa yang sama akan membuka pintu kepada siapa saja yang tekun dan setia datang kepadanya. Kok tidak seperti itu? Meminta, mencari, dan mengetok. Ketiga kata ini hendaknya jangan kita pisahkan satu sama lain. Meminta hendaknya diteruskan dengan kesadaran akan usaha, yaitu mencari. Usaha itu tentu membutuhkan waktu, tidak sekali jalan. Hal ini digambarkan dengan kata ketoklah. Orang yang mengetok pintu tentu demi kesopanan. Dia akan menunggu dulu sampai yang punya rumah membukakan pintu. Orang menunggu juga butuh kesabaran dan kepekaan. Mungkin orang yang di dalam rumah mengatakan, sebentar, atau silakan masuk saja. Tetapi bila kita tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mendengar jawaban dari dalam. Mintalah, carilah, ketoklah. Ketiga kata ini akan selalu mengandung dua kemungkinan, yakni kemungkinan pertama, diterima, dikabulkan permohonannya, ketemu, dibukakan. Kemungkinan kedua, ditolak, tidak menemukan, tidak ada orang di dalam rumah, atau tidak dibukakan. Menghadapi kemungkinan itu akan lebih mudah kalau diri kita punya semangat doa, seperti semangat Maria dan Yesus sendiri. Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bila kita berdoa seperti itu, berarti kita yakin bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Terkadang apa yang kita minta kepadanya itu ukuran baik untuk kita. Sedangkan apa yang dikehendaki Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, berbeda dengan rencana kita. Terkadang membuat kita bahkan menyangkal kasih-Nya. Sabda Tuhan dalam perikop Injil hari ini sangatlah jelas bagi kita. Dia katakan, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Sering Tuhan tidak mengabulkan doa kita persis seperti apa yang kita minta kepadanya. Melainkan Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik untuk kita.